Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Iya, Ibu harap semuanya anak-anaknya Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yang pimpin doanya. Istidadan, duduk siap, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bersama Ibu Fitri kita akan belajar tema berapa? Iya, di semester 2 ini kita akan belajar tema 6 ya. Belajar tema 6 yaitu tentang panas dan perpindahannya. Subtemanya kita mulai dari subtema 1 dulu ya. Suhu dan kalor dan pembelajaran 1. Nah, silahkan semuanya buku paket tematiknya disiapkan ya. Kita buka halaman 2 ya. Di situ ada gambar. Kita amati gambar apa saja. Nah, yang pertama ada gambarnya orang yang sedang menikmati suasana pagi ya. Dan yang kedua ada gambar ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan yang ketiga ada gambar sedang memasak air ya. Dari ketiga gambar tersebut tentunya anak-anak seringnya menjumpai atau menemui di kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga kegiatan itu merupakan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas yaitu matahari dan api. Yang menggunakan sumber energi panas yang berupa matahari yaitu menikmati suasana pagi tadi, menghangatkan tubuh ya. Dan gambar ibu yang sedang berjemur. Sedangkan kegiatan yang menggunakan energi panas dari api yaitu ketika sedang memasak air ya. Sumber energi yang didapat dari kompor ya. Kompor itu kan ketika dinyalakan ada apinya dan akan menimbulkan energi panas. Nah, selanjutnya kita lanjut ya pada halaman 2. Di situ ada teks bacaan. Silakan anak-anaknya membaca di rumah ya. Setelah membaca nanti kita bisa melanjutkan mengerjakan lembar kerja yang Ibu kirim juga setelah video ini ya. Judulnya yaitu sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat, seperti yang dilakukan kegiatan orang yang sedang berjemur tadi ya. Ketika menikmati suasana pagi hari itu mendapat manfaatnya dari energi matahari, yaitu tubuhnya semakin hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi, setelah panen mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, selain itu kita juga dapat bisa mencoba menggosokkan kedua tangan kita ya. Kalau misalnya kita terus menggosokkan semakin lama, misalnya 1 menit, maka akan menimbulkan apa?
Iya, sumber energi panas juga ya nak. Tangan kita akan semakin hangat. Nah, itu salah satu energi yang dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara kedua buah benda. Misalkan kedua tangan kita, atau bisa kain dengan penggaris dan lain sebagainya. Itu juga dapat menunjukkan sumber energi ya nak. Nah, selain itu, selain matahari dan gesekan tadi, energi panas juga dapat diperoleh dari api ya, seperti tadi pada kegiatan yang memasak air. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan kedua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Jadi sudah tidak seperti zaman dahulu ya. Kalau di zaman dahulu ketika mau menghasilkan sumber energi api, kita harus melakukan gesekan dulu antara kedua benda yang kering. Tapi kalau sekarang sudah gampang ya, zaman sudah modern, bisa dihasilkan dengan kompor atau korek api ya nak. Nah, biar lebih paham lagi, Ustazah Ibu akan memberikan beberapa contoh kegiatan yang bisa kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini gambarnya apa? Iya, ini gambarnya kegiatan sedang memasak nasi ya. Nah, alat-alat yang dapat digunakan ketika sedang melakukan kegiatan tersebut biasanya panci dan kompor. Nah, dari kegiatan tersebut, sumber energi yang digunakan apa yo? Ada yang bisa jawab? Iya, pinter. Sumber energi yang digunakan yaitu api yang berasal dari kompor. Nah, gambar yang berikutnya. Nah, di situ ada gambar orang yang sedang menyetrika ya. Kegiatannya yaitu menyetrika baju. Dan alat yang digunakan ketika menyetrika baju yaitu baju yang disetrika, yang mau disetrika, dan setrika, alat setrika ya. Sumber energinya yaitu listrik ya. Karena sekarang sudah zaman modern, kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari kalau menyetrika sudah memakai setrika listrik, tidak seperti dahulu ya, biasanya menggunakan setrika arang. Nah, kalau setrika arang itu sumber energinya berasal dari api ya, yang berasal dari arangnya ya nak. Nah, selanjutnya gambar yang berikutnya. Nah, ini sering kali kalau anak-anak Lembung menjumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah menjadi mayoritas penghasilan di sana ya, yaitu menjemur garam. Nah, kegiatannya yaitu menjemur garam, dan alat yang digunakan biasanya hanya tambak garam yang dijemur menggunakan sinar matahari. Nah, cukup sampai sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan setelah membaca bacaan pada halaman 1 sampai 9, anak-anak bisa mengerjakan lembar kerja yang Ibu kirim setelah video ini ya. Nah, Ibu harap tetap semangat siswa-siswi kelas 5 SDN Lembung ya. Ibu akhiri dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.